Ini perkembangan buah anggur yang udah kita pangkas beberapa waktu yang lalu dan sudah mulai variation, dan kita udah mulai lakukan potes pucuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grip. Pagi ini kita akan update nih perkembangan buah anggur yang sudah berusia kurang lebih 2 bulan dan sudah kita lakukan potes pucuk lagi. Udah mulai keluar bunga lagi. Biasanya kita mulai potes pucuk setelah buah ini mulai variation ataupun mulai berubah warna. Ini buah-buah yang pembuahan pertama kemarin, ini rata-rata udah seperti ini, dan jadi jangan heran atau kalau lagi buahnya ini kok masih kecil-kecil gitu, masih hijau, masih mulai variation, karena memang anggur ini perubahan ukurannya setelah variation ini. Nih, contohnya nanti dari mulai berubah warna sampai matang ini dia tambah membesar nih, semakin merah semakin besar. Jadi jangan khawatir kok buahnya kecil-kecil. Memang kalau belum berubah warna dia masih belum besar-besar, malainya lumayan panjang. Nah, ini rata-rata di sini yang kita tanam jenis ninel. Ini buahnya merata. Dan semua udah mulai kita lakukan pemotesan pucuk nih, sebagian yang udah keluar bunganya, ada juga yang baru, cuman ini udah mulai kelihatan nih di ujungnya. Seperti ini. Dan untuk mengurangi terjadinya serangan jamur, jadi daun-daun ini harus kita kurangi semua karena biar tidak terlalu lembab. Biasanya orang ini kan sayang untuk buang namanya daunnya, karena takutnya nanti tidak kelihatan subur ataupun nanti takut buahnya tidak membesar. Cuman sebenarnya itu tidak berpengaruh, karena daun ini kan selalu tumbuh di ujung. Nah, ini yang baru kita pangkas, bisa kita lihat nih bunganya hampir di setiap tunas pun ada ini. Biasanya daun yang sudah tua ini seperti ini, kelihatan mulai ada jamurnya. Jadi daripada menular atau nantinya mengenai buah, lebih baik langsung dibuangi. Dan ini untuk perubahan dari variation ini biasanya cukup lama, ada sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan baru mulai matang sempurna. Ini memang tiap hari harus sering-sering dilakukan yang namanya pemangkasan atau pengurangan daun-daun ataupun cabang yang tidak berguna, dalam arti cabang yang seperti ini. Kemarin misalkan ada tunas ini yang tidak membawa bunga, langsung dibuang aja karena hanya menghabiskan nutrisi.
yang bunganya panjang kemarin. Nah, ini yang kita heliodor yang kita sambung di ujung kemarin, yang kita ganti varietas. Dan ini bisa kita tunggu seperti ini. Nanti kita udah bisa lakukan potes pucuk nih. Kita lihat putnya udah mulai bagus. Ini bunganya ini. Perawatannya terutama tunas air memang harus dibuangi kalau di Korea Crab, dan daun yang tumbuh di pangkal nih ini harus dibuangi. Ini biasanya tempat bersarangnya hama. Nah, di sini. Nah, ini tunasnya ini pun dibuang. Biasanya ini bisa tumbuh 2 sampai 3 nih. Nah, di sini kita buangi. Jadi, dan jangan lupa ini sulurnya juga kita buang, sulur di buah, di bunga, karena nantinya kalau nggak dibuang dia bisa melilit bunganya ini. Nah, jadi biar tidak terlalu rimbun juga, jadi tidak mengundang hama. Biasanya tempat bersarang hama di tempat-tempat seperti itu. Nih yang udah mulai verasen, mulai tambah besar berinya. Jadi jangan khawatir kalau memang belum verasen. Bunga ini memang buahnya ini memang masih kecil-kecil. Ini udah mulai besar. Ini memang kalau pembuahannya mau terus menerus memang begitu. Jadi setelah mulai atau sebelum verasen atau mau verasen harus kita lakukan potes pucuk lagi supaya buahnya ini tidak putus. Dan untuk bunga di sini, buah-buah di sini mayoritas memang kita lakukan penyemprotan GA3. Kalau kita GA3 ini kita lakukan penyemprotan kalau di sini. Nah, kalau ini trans, yang bertrans, sebenarnya ini ada bermacam-macam jenis. Karena ini semua masih hijau, masih muda, jadi belum kelihatan. Nih, ini contoh ini yang udah kita pangkas nih. Dan jadi seperti ini. Kalau tunas sulurnya nggak kita buang, bisa mengganggu perkembangan bunga. Jadi kalau mau melakukan GA3 di Kurnia Crab ini biasanya nih, ini baru kita lakukan GA3 kemarin nih. Jadi sebelum brokoli udah kita lakukan penyemprotan GA3. Ini jenis Veles juga masih mulai verasen nih. Dan kita kontrol terus, kalau ada tunas mau tumbuh langsung kita buang nih daun. Nah, ini Angelica ini Veles yang sudah mulai verasen ini. Warnanya pun cantik. Kali ini belum berubah warna. Ini akademik. Nah, ini juga Angelica ini. Angelica. Dan ini rata-rata ini Nel semua ini. Memang yang paling banyak ini buahnya Nel,
karena yang awal kita budidayakan di sini terutama Ninel. Nah, ini buah Dickson. Jadi kalau untuk perawatan ataupun pemupukan, yang paling utama tempatnya bersih, pemupukannya rutin, jadi nggak harus dirangsang terus dengan pupuk pembuahan, karena untuk pembuahan ini hanya mengandalkan pupuk mutiara pun bisa berbuah dengan lebat. Lalu ini berinya agak besar-besar, ini favor. Lalu ini rizamat juga lumayan besar. Ini heliodor, nih di planter bed, ini batangnya baru segini nih. Dan yang sangat lucu ini Oscar nih. Oscar batangnya kecil bener, ternyata pun sudah berbuah nih. Nih Oscar. Nih yang lainnya udah mulai verasen. Kalau ini tidak disemprot GA kemarin, ninel-ninel yang ini buah pertama kemarin, jadi tidak kita fokuskan penyemprotan sini. Ini kalau memang tidak dikontrol seperti ini bunganya keren nih. Nanti bisa kita atur atau kita arahkan tempatnya supaya buahnya ini rapi, karena ini tempatnya tidak terlalu lebar untuk pembuahan, jadi harus sering dikontrol. Nih, jadi kalau melihat begini, ini ada buah, ada bunga yang baru mekar, ini bertumpuk-tumpuk seperti ini. Nih yang udah mulai verasen. Ini pun panjang, ada sekitar 30-an cm lebih nih. Ini Jupiter, belum kita lakukan pemangkasan. Ini kan, ini besar-besar juga deh. Ini semua di sini jadi bercampur-campur jenisnya. Memang ada yang per batang itu ada beberapa jenis ya, akademik. Ini juga akademik nih, baru mulai verasen. Rata-rata kalau ini baris ini banyak yang akademik. Nih, akademik. Ini pun ini akademik. Kalau ini Boykonur New. Ini Boykonur rata-rata malainya memang memanjang, cuman dia tidak mekar. Yang sini memang agak terakhir kemarin pembuahannya, karena kita mengutamakan yang di sebelah sana kemarin. Banyak buahnya.
sama nantinya kalau semakin tua begini lebih besar dari jempol nih. Ini jenis ninel juga nih. Jadi jangan khawatir kalau memang masih hijau, dia kok kecil-kecil, memang begitulah anggur. Jadi mengalami proses dulu. Setelah verasen sampai matang biasanya dia bisa 2 kali lipat dari waktu hijaunya. Misalnya mulai mulai verasen seperti ini, dan nanti kalaupun udah mulai verasen dia tambah besar nih, tambah besar seperti ini. Ini Beauty Krosatka, ini agak cantik nih. Ini juga Beauty Krosatka. Oke, mungkin itu dulu update di kebun anggur mini Cornea Clip. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan kalaupun ada yang ingin menanam bisa langsung menghubungi nomor yang tertera. Insya Allah kita akan membantu cara budidayanya. Ini jenis Heliodor. Oke, salam pengangguran dari Tubaba.